Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya ingin menjelaskan satu fitur yang akan ditembakkan ke dalam akunnya kasir. Fitur ini bernama Kaslaci. Sebelum saya mempraktekkan fitur Kaslaci tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan Kaslaci. Kaslaci adalah satu fitur yang mana berfungsi untuk mencatat semua uang tunai yang ada pada kasir. Selain penjualan yang berupa uang tunai, di Kaslaci ini pun nanti bisa tercatat pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh kasir dan juga mencatat berapa uang titip atau uang kembalian yang dititipkan oleh kasir. Nah, kalau selama ini kan teman-teman kasir mencatat pengeluaran secara manual. Setelah tutup kasir baru dijumlahkan berapa pengeluaran hari itu dan nanti baru dikurangin dengan berapa uang cash yang masuk di kasir. Nah, tapi dengan adanya Kaslaci ini, semua teman-teman akan diinput secara digital ke dalam sistem dan nanti pun teman-teman juga akan menghitungnya jauh lebih mudah dalam menutup kasir itu. Jadi di dalam Kaslaci ini nanti akan tertera berapa uang yang ada di dalam laci tersebut, maupun uang titip di awal, terus berapa pengeluarannya, terus berapa uang cash yang masuk ke dalam laci tersebut. Nanti teman-teman bisa lihat di fitur Kaslaci. Dengan apa? Dengan perhitungan-perhitungan yang secara digital. Oke, saya langsung masuk aja ke dalam sistemnya. Sekarang saya ingin login atau ingin masuk dengan akun kasir. Oke. Nah, begitu kita login, nanti kita akan disambut dengan yang namanya Kaslaci. Jadi kasir itu belum bisa melakukan penjualan sebelum menginput berapa jumlah Kaslaci yang diberikan. Nah, Kaslaci ini bahasa yang biasa kita gunakan adalah uang titip atau uang kembalian. Nah, misalnya kan masing-masing kasir ini biasanya kan dikasih uang titip ya atau Kaslacinya berdasarkan dengan kesepakatan yang ada. Misalnya contoh, kasir 1 itu dikasih uang titip sebanyak 1 juta. Nah, maka si kasir 1 itu sebelum dia melakukan penjualan, dia harus memasukkan jumlah Kaslacinya dulu sebanyak 1 juta. Nah, dicatat dulu secara digital di sini. Mulai sesi dan selanjutnya baru kasir bisa melakukan penjualan normal seperti biasanya. Tapi untuk pengeluaran nanti kasir juga akan mencatatnya di dalam sistem ini. Ada beberapa tahap yang akan saya jelasin. Oke, dalam hal ini tadi kita udah menginput atau memasukkan jumlah uang titip ya atau Kaslacinya sebanyak 1 juta. Sekarang saya ingin kasih contoh. Saya punya 3 transaksi. Transaksi pertama pakai tunai, transaksi kedua debit, dan transaksi ketiga pakai tunai juga. Oke, langsung aja. Di sini transaksi pertama misalnya saya ada yang beli sebanyak 2 piece 70.000 dan dibayar secara tunai. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, nah ini karena versi trial jadi saya harus banyak sabar gitu kan. Karena biasa kalau versi yang trial pasti diganggu biar diaktifasi. Tapi teman-teman kalian teman-teman semua akunnya udah aman semua kok. Semua udah versinya versi sesungguhnya gitu ya. Oke, transaksi pertama sudah secara tunai sebanyak 70.000. Terus saya punya lagi transaksi kedua. Transaksi kedua itu sebanyak 35.000 1 piece misalnya. Oke, ini pakainya debit ya. Sorry, bukan tunai, ini transaksi debitnya 35.000. Ini karena bikinnya udah jam 3 pagi setengah 4, jadi saya udah agak ngantuk. Oke, jangan jadi dimaklum ini kalau ada salah-salah dalam penyampaian gitu. Yang penting maksud dan tujuannya nanti teman-teman paham gitu. Dan kalau ada yang kurang paham nanti bisa langsung kontak ke saya. Oke, transaksi kedua berupa debit. Oke, tunggu dulu sekitar 1 menit. Oke. Nah, terus dalam teman-teman menjalankan kasir itu ceritanya misalnya ada saya minta uang untuk beli kabel gitu kan. Saya minta nih, Neng tolong bagi 200.000
keluarin dari uang kasir, saya ingin beli kabel internet. Oke, nanti teman-teman bisa catatnya itu ada di menu daftar kasir. Nah, di sini kan ada 3 nih, menu utama, daftar kasir, dan tambah kasir. Teman-teman bisa klik yang daftar kasir. Nanti di bawah itu ada kas laci. Nah, teman-teman bisa klik kas lacinya. Nah, ini tampilan dari kas laci, komputer sistem digital. Nah, ini diambil dari penamaan komputernya ya. Jadi ntar kalau di teman-teman tuh bisa komputer, misalnya komputer kasir 1, komputer kasir 2 gitu. Terus di sini juga ada nama kasirnya, kasir 1 atau kasir 2, terus tanggalnya. Kebetulan hari ini tanggal 29. Oke. Kita lanjut lagi, misalnya saya ingin minta uang buat beli kabel internet sebanyak 200.000. Nanti teman-teman bisa inputnya tuh diambil kas. Diklik tombol ambil kasnya. Terus di situ teman-teman bisa masukin berapa uang yang diminta. Misalnya saya minta 200.000. Nah, terus tulis namanya, nama yang mintanya siapa? Zulfikar. Nah, terus keterangan penggunaannya buat apa tuh 200.000. Nah, teman-teman bisa masukin beli kabel internet 10 meter. Oke. Setelah itu klik OK. Dan teman-teman bisa tutup, lanjutin lagi transaksinya atau layani lagi pelanggannya. Nah, terus ada lagi yang beli ceritanya pakai tunai juga sebanyak 70.000 juga. Bayarnya tunai 70.000. Oke. Ya, kita tunggu dulu ya. Ini salah satu fungsi dari kas laci ya. Jadi semua pencatatan uang tunai itu nanti di dalam cash drawer atau di dalam kas laci teman-teman itu tercatat di dalam sistem ini. Nah, berarti tadi itu kita punya 3 transaksi ya. Tunai yang pertama 70.000, terus debit yang kedua itu 35.000, dan tunai yang kedua ada 70.000. Jadi total semua transaksinya itu teman-teman bisa ambil atau tarik dari fungsi laporan yang selama ini teman-teman kerjakan. Misalnya ceritanya ini udah tutup toko gitu kan, tutup toko, dan teman-teman ingin menghitung uangnya atau melakukan penutupan toko sesuai prosedur yang sudah diberikan. Teman-teman bisa ke daftar kasir, terus cetak dulu nih laporannya seperti biasa. Nah, di sini kan ada total omset di kasir 1 itu 175.000, terdiri dari 140.000 tunai dan debitnya 35.000. Nah, ini teman-teman bisa cetak seperti biasa. Cetak struk laporan penjualan kasir. Terus, nah, pas teman-teman ingin menghitung uang tunainya di dalam cash drawer, biasanya kan kalau yang selama ini kan teman-teman hitung dulu penjualannya, pengeluarannya berapa, terus baru nanti dikurangin dari tunai tadi kan. Nah, di fitur kas laci ini teman-teman nggak harus lagi menghitung pengeluaran di hari itu berapa, karena begitu nanti ini ditembakin ke akunnya teman-teman, maka teman-teman semua kasir itu tidak ada lagi yang mencatat pengeluaran secara manual. Semua pengeluaran akan dicatat secara digital di dalam sistem. Oke, sekarang kita mau tahu laporan kas lacinya. Berapa uang yang dititip, berapa uang cash yang masuk ke dalam cash drawer, berapa uang pengeluaran yang dikeluarkan untuk operasional toko. Nah, teman-teman bisa klik tombol kas laci yang di samping laporan. Terus di sini juga ada preview ya. Tombol preview teman-teman klik. Oke. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan di kas awal. Kas awal ini adalah uang titip yang teman-teman input di awal. Jadi uang titipnya berapa tuh? Uang titip tadi kan 1 juta kan yang dimasukin di awal. Terus di sini ada kas masuk 140.000, kas keluar sebanyak 200.000, dan kas akhirnya ada 940.000. Oke, saya jelasin satu-satu. Kalau kas awal itu uang titip seperti yang kita bahas tadi di awal itu. Kas awal uang titip. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak dibikin aja namanya uang titip Pak Jo? Kenapa nggak dibikin aja namanya uang kembalian? Soalnya di sini saya berpikirnya nanti
MR Busana atau HS Busana itu kalau misalnya ke depannya mau pakai jasa accounting, mau pakai akuntan gitu kan ke depannya, jadi nggak harus buat program ulang atau buat penamaan ulang atau edit programnya dengan bahasa-bahasa yang dimengerti orang accounting. Jadi di sini saya coba menyelaraskan dari awal gitu. Kas awal itu artinya uang titip. Sebanyak 1 juta yang teman-teman masukkan tadi atau yang dititipkan ke kasir ya. Terus kas masuk adalah seluruh pencatatan uang cash dari hasil penjualan. Tadi kan saya punya 3 contoh tuh. Contoh yang pertama 70.000 secara tunai. Contoh yang kedua debit sebanyak 35.000 dan contoh yang ketiga adalah tunai juga sebanyak 70.000. Berarti kan kita punya tunai itu 2 tadi kan, 70.000 dan 70.000. Nah, ini masuknya ke kas masuk. Kas masuk itu adalah uang cash hasil dari penjualan. Ingat ya, kas masuk adalah uang cash hasil dari penjualan. Terus ada kas keluar. Kas keluar ini adalah uang cash yang dikeluarkan untuk operasional toko. Tadi kan saya minta 200.000 untuk beli kabel. Nah, di bawah ini juga ada detailnya. Kas keluar 200.000, nama pengambil Zulfikar, penggunaannya beli kabel internet 10 meter. Nah, terus di sini ada namanya kas akhir. Kas akhir adalah uang cash yang ada di dalam laci kasir teman-teman semua. Jadi pas tutup toko itu teman-teman harus lihatnya di sini nih. Kas akhirnya 940.000. Begitu teman-teman buka kas lacinya, dihitung uangnya harus sama dengan kas akhir ini 940.000. Karena 940.000 itu terdiri dari kas awal ditambah kas masuk dikurangin kas keluar. Jadi total uang cash yang ada di dalam laci teman-teman itu 940.000. Jadi teman-teman nggak lagi menghitung secara manual nanti ke depannya. Jadi semua udah dihitungkan dengan sistem. Jadi ini akan mempermudah dan mempercepat teman-teman kasir semua dalam melakukan prosedur penutupan kasir. Jadi teman-teman kasir tinggal lihat aja di sini di kas akhirnya ini. Kira-kira uang cashnya berapa nih yang harus disetorkan. Nanti ada semua di sini. Dan di sini juga terdeteksi juga waktu mulai kasirnya jam berapa dan waktu akhir kasirnya. Nah ini artinya waktu mulai itu kasir itu dibuka jam berapa dan waktu akhirnya kasir itu ditutup jam berapa. Jadi ini detail semua dan teman-teman bisa cetak lalu dilampirkan dan diinformasikan ke kepala toko. Ini Pak hasil penjualan kami, ini Pak hasil penjualan saya di kasir 1. Total akhirnya ada 940.000 karena di awal tadi ada uang titipnya 1 juta. Uang masuk yang cashnya ada 140.000 dan uang keluar ada 200.000 berikut detailnya. Nah itu fungsi dari kas laci. Nah setelah ini semua teman-teman bisa klik akhiri sesi. Begitu akhiri sesi nanti akan otomatis kelopot atau keluar dari sistem. Sehingga besok paginya begitu teman-teman buka, teman-teman melakukan metode yang sama seperti metode hari ini atau metode kemarinnya gitu. Jadi awalnya nanti begitu ditembakkan fitur kas laci itu, teman-teman begitu buka akun kasir nggak bisa langsung transaksi, tapi harus masukin dulu berapa uang titip atau kas laci yang diberikan untuk teman-teman melakukan aktivitas dalam pengerjaan kasir sehari-hari dari mulai buka sampai tutup sampai pengeluaran. Jadi nanti terstruktur secara digital semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang bingung, nanti bisa langsung ditanyakan ke saya, bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Jadi tolong disimak video ini, nanti kalau ada pertanyaan langsung kontak saya aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.